Selamat datang para bunda-bunda yang terhormat di peserta pelatihan komunikasi sampai 6 tahun. Mudah-mudahan bunda-bunda sekalian sehat selalu, baik di bunda-bunda yang berada di Pulau Jawa atau di bagian Indonesia lainnya, baik Dwi atau Wita, semuanya sehat ya bunda. Sebelumnya saya mohon izin untuk bunda-bunda sekalian memute Zoom-nya agar kita bisa lebih konsentrasi lagi. Alhamdulillah sudah bisa di-mute. Pertama-tama alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pelatihan komunikasi efektif ini. Mudah-mudahan pelatihan ini dapat menjembatani bunda sekalian untuk belajar lebih jauh lagi mengenai komunikasi efektif yang baik dan benar untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Yang saya hormati ada Ibu Dr. Insinyur Adiati, MPD, yang merupakan narasumber kita pada pelatihan hari ini, dan juga ada Ibu Dr. Rahimi Zamzam, MPD. Beliau juga merupakan bunda psikolog. Insya Allah juga beliau akan memaparkan materinya di lain hari karena kita akan melakukan pelatihan komunikasi efektif ini, insya Allah diselenggarakan selama 3 hari, mulai hari ini, yaitu hari Rabu, hingga hari Jumat esok, yaitu dimulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020, pukul 4 sampai dengan pukul 5.30 atau setengah 6 waktu Indonesia Barat ya bunda. Dimohonkan untuk bunda-bunda yang berada pada waktu Indonesia Timur dan Witeng dapat menyesuaikan ya bunda. Untuk bunda-bunda sekalian yang sudah bergabung di Zoom ini, dimohonkan untuk berkenan mengisi absen ya bunda. Absen akan diinfokan pada saat acara pelatihan berlangsung. Nah, untuk bunda-bunda sekalian yang nantinya ingin membutuhkan sertifikat, maka kita sebagai penyelenggara menyiapkan sertifikat tersebut dengan syarat yaitu peserta mengikuti pelatihan sampai hari Jumat, yaitu pelatihannya sampai tuntas ya bunda selama 3 hari dan mengisi kuesioner di akhir pelatihan nanti untuk bunda-bunda yang membutuhkan sertifikat dari pelatihan komunikasi efektif ini. Langsung saja saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Adiati, MPD. Ibu Dr. Adiati Fatur Rosonah MPD ini, beliau adalah dosen di Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga merupakan narasumber parenting di Direktorat PAUD Kemendikbud Republik Indonesia. Beliau berkontributor buku-buku parenting di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud Republik Indonesia. Dan beliau juga merupakan penulis buku-buku parenting dan juga literasi. Langsung saja kepada Ibu Dr. Insinyur Adiati Fatur Rosonah MPD, waktu saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Zahra sebagai moderator dan Ibu Dr. Rahimi Zamzam, psikolog,
yang juga mendampingi kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah Ibu Dr. Rahimi Zamzam psikolog akan memberikan paparan materi insya Allah besok pada hari Kamis. Jadi kita langsung saja, saya sebagai mewakili dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jakarta menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta ya dari Sabang sampai Merauke yang sudah berkenan untuk mengikuti pelatihan yang kami selenggarakan, yakni pelatihan komunikasi efektif. Tadi seperti disampaikan oleh moderator bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini Rabu, Kamis, dan Jumat mulai pukul 4 sampai pukul setengah 6 sore. Seperti yang sudah Ibu lakukan di awal mengikuti kegiatan ini, yakni mengisi kuesioner. Kuesioner tersebut kami harapkan untuk diisi kembali di akhir kegiatan untuk sebagai evaluasi kami sebagai penyelenggara terhadap bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pelatihan ini. Dan ini memang merupakan sebagai bentuk kami sebagai dosen di perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, terutama berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, karena ini merupakan basicnya pengasuhan. Bagaimana kita memahami cara berkomunikasi dengan anak nantinya akan menentukan bagaimana nanti kualitas pengasuhan kita. Baik, Bapak dan Ibu, lebih banyak ibunya mungkin ya. Ada satu orang Bapak yang meminta izin untuk menggantikan Ibu karena ada sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi memang mayoritas adalah para ibu. Sekali lagi terima kasih kepada para ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan tentunya kita berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kualitas pengasuhan kita di masa-masa yang saat ini dan insya Allah untuk nanti ke depan. Dan kenapa kegiatan ini difokuskan terutama untuk ibu yang memiliki anak usia 4-6 tahun, karena anak di usia 4-6 tahun ini memiliki kekhususan ya, memiliki ciri khas yang nanti akan kita bahas bersama, dan berkaitan dengan itu pula kita mesti tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka agar bisa menggali nanti potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tentunya untuk optimalisasi tumbuh kembang mereka. Baik, seperti yang sudah Kemana itu Kang Lengkongguan? Iya. Mohon bantuan untuk meng-unmute, terima kasih. Seperti yang sudah kami terima data dari kuesioner prates, kalau boleh dibilang begitu, berkaitan dengan pertanyaan tentang apakah atau sejauh mana, seperti apa, apakah ibu pernah mengalami masalah saat berkomunikasi dengan anak. Maka kami memperoleh data bahwa mayoritas para orang tua dalam hal ini kita sebagai ibu ternyata sekitar 91% menyatakan bahwa pernah mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan anak. Dan masalah-masalah tersebut memang sangat beragam. Beberapa di antaranya boleh saya paparkan di sini adalah bagaimana anak tidak nurut dengan orang tua sebanyak 43%, kemudian anak ngambek saat keinginannya tidak terpenuhi sebanyak 21%, kemudian anak banyak bertingkah terutama jika ada tamu, ini lumayan juga 29%, kemudian anak berbicara buruk itu sekitar 10%, kemudian anak kalau berbicara teriak-teriak itu sekitar 26%. Demikian juga anak ketika menginginkan sesuatu tidak bisa ditunda, ini sekitar ada 21%. Dan yang lain-lain, anak berbicara tidak sopan dan seterusnya, ini beragam-ragam. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain yang dinyatakan oleh para ibu sebagai peserta pelatihan komunikasi saat ini. Ternyata memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi di dalam berkomunikasi dengan anak. Dan data yang kami
peroleh dari para peserta, yakni berkaitan dengan bagaimana yang dirasakan pada saat menghadapi perilaku anak itu berkisar pada ya kesal ya, 51% menyatakan kesal, kemudian marah ada sekitar 29%, kecewa 17%, sedih itu ada 48%, kemudian merasa tidak berdaya sebanyak 8%, dan menyatakan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ada sekitar 33%. Ini angka yang juga cukup untuk menjadikan kita alasan mengapa kita perlu untuk mengikuti pelatihan ini sebagai wadah kita belajar bersama bagaimana kita bisa terus meningkatkan kualitas pengasuhan kita berkaitan dalam hal berkomunikasi. Karena sekali lagi memang berkomunikasi ini adalah basis atau basic atau dasarnya di dalam pengasuhan. Bahkan bukan hanya di dalam pengasuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kita pasti akan melakukan yang namanya berkomunikasi. Apakah itu di dalam rumah, di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan keseluruhannya tentu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Kita berharap tentunya pesan-pesan yang kita sampaikan bisa diterima sebagaimana yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Inilah yang disebut komunikasi efektif. Ya, dan ada lagi hal yang mungkin cukup penting untuk menjadi catatan kita berkaitan dengan apa yang biasanya kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang tidak diinginkan ya, yang dilakukan oleh anak. Di sini cukup lumayan tinggi, bahwasanya sekitar 43% menyatakan bahwasanya biasanya kita memarahi anak, kemudian 14% menjewer telinga anak, kemudian berteriak ini sekitar 11%, berteriak ini agak lumayan tinggi, 35%, dan ini sesuai atau sejalan dengan beberapa hasil penelitian baik skala nasional maupun internasional. Jadi kita tidak sendiri, para ibu. Kita tidak sendiri dalam artian bukan berarti apa yang kita lakukan itu sudah tepat ya, tetapi artinya memang mayoritas para orang tua, dalam hal ini terutama para ibu, kebetulan dari penelitian studi akhir saya yang lalu, ketika kita mencari hasil-hasil penelitian ternyata menunjukkan tren yang sama, yakni mayoritas orang tua itu melakukan hal-hal yang seperti berteriak atau memarahi anak pada saat menghadapi perilaku anak yang tidak diinginkan. Artinya bahwa ini menjadi tren umum gitu ya, baik itu di tataran nasional ataupun bahkan internasional. Namun tentunya kita berharap tentunya kita bisa terus belajar untuk meningkatkan bagaimana nih kualitas komunikasi di dalam pengasuhan kita. Kita nanti akan juga melakukan pendekatan-pendekatan reflektif di mana kita bisa mengetahui sebenarnya sejauh mana efektivitas perilaku atau respon yang kita berikan pada saat anak kita anggap melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ya, jadi memang berkomunikasi dengan anak memang banyak tidak mudahnya gitu ya. Artinya banyak tidak mudahnya dalam artian kita setiap hari berhadapan dengan banyak sekali masalah-masalah. Kalau diibaratkan rumah itu seperti pentas drama, ya. Hanya bedanya kalau pentas drama itu setelah acara selesai tirainya bisa ditutup, selesai, penonton pulang. Tetapi kalau kita ini tidak bisa meninggalkan persoalan begitu saja karena pentasnya itu berlangsung terus-menerus, bahkan seumur hidup. Ini yang namanya panggung pentas drama itu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mendiamkan atau membiarkan semua masalah kita anggap selesai dengan sendirinya. Ya, artinya memang harus ada yang kita lakukan agar semuanya berakhir dengan baik ya. Artinya kitanya juga tenang, anak-anak juga merasa apa yang menjadi masalah itu bisa dapat terselesaikan. Jadi mulai rebutan mainan, baju yang dipakai masih basah, potongan rambut kependekan dan seterusnya, bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele bisa menjadi masalah yang besar buat anak.
ya, mainannya direbut oleh saudaranya, ya kan, kertas yang sedang dia tulis tidak sengaja dirobek oleh kakaknya atau adiknya dan seterusnya. Yang pastinya semuanya menyebabkan hal-hal yang bisa mengejutkan atau menyebalkan, ya, tadi yang seperti dipaparkan oleh kita semua. Kita sebel, kita kesal, ya, mungkin juga bisa membuat air mata kita berurai karena persoalan-persoalan komunikasi ini. Jadi penyebab utama dari semua ini adalah sebenarnya adalah perbedaan keinginan antara orang tua dan anak. Ya, orang tua ingin anaknya nurut, anak maunya semaunya sendiri. Orang tua ingin anak bersih, nggak berantakan, ya kan? Sementara anak maunya tidak memperhatikan kebersihan. Orang tua ingin anaknya hidup teratur, disiplin, dan mandiri. Tetapi sebaliknya keinginan anak adalah tidak memperhatikan keteraturan. Ya kan? Orang tua ingin makanan yang disajikan itu dihabiskan, tetapi anak mungkin berbeda-beda selera makannya. Kadang-kadang dihabiskan, kadang-kadang tidak. Demikian juga orang tua kepingin anak bangun tidur pagi-pagi, sementara keinginan anak adalah bangun tidur semuanya, dan seterusnya. Jadi memang ada perbedaan antara keinginan dan keinginan orang tua dan keinginan anak. Jadi akhirnya karena kalau ini terus-menerus terjadi, maka orang tua bisa menjadi dalam tanda petik ya, bisa menjadi musuh buat anak yang memaksa anak melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh mereka. Ya, kita istilahnya itu cuci tangan, ayo cepat, berangkat, pelan-pelan suaranya, cepetan mandinya, bajunya digantung, sepatunya taruh di rak, dan seterusnya. Cepat pakai bajunya, PR-nya kerjain dulu, udah ayo tidur, ntar besok telat bangunnya, dan seterusnya. Jadi selalu ada pertentangan-pertentangan seperti ini, dan apabila ini tidak kita selesaikan, tidak kita pahami duduk permasalahannya, maka permasalahan yang terjadi adalah akhirnya orang tua menjadi sosok yang suka melarang apa yang disukai oleh anak. Ya, kita bilang jangan lompat-lompat, anak maunya lompat-lompat. Jangan main pasir, padahal main pasir itu kesukaan anak. Jangan lari-lari, padahal anak kesukaannya lari-lari. Ya kan, jangan hujan-hujan, padahal anak-anak itu maunya hujan-hujan. Jangan bikin kotor, padahal anak-anak mungkin tidak berpikir bahwa itu kotor, tetapi dia yang penting adalah melakukan apa yang dia inginkan. Jangan tarik ekor kucing itu. Nah, padahal anak kepingin mencoba seperti apa ya namanya sesuatu yang berbulu halus, dia itu ingin pegang dan seterusnya. Jadi akhirnya kita menjadi sosok yang suka melarang apa yang disukai anak. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, jadi orang tua di dalam hatinya berkata, pokoknya kamu harus melakukan apa yang ibu bilang. Atau apa yang mama katakan. Pokoknya kamu harus ikut. Sementara anak berkata dalam hatinya, aku akan lakukan apa yang aku mau. Akhirnya tidak pernah ketemu. Jadi orang tua berkata seperti ini, berkata yang ke kanan, anak berkata yang ke kiri, dan seterusnya. Akhirnya tidak pernah ada kata sepakat ya di dalam rumah ya. Jadi semuanya seperti itulah berlalu terus-menerus berhari demi hari, dan akhirnya nanti mungkin kita tidak tahu ini sampai kapan. Istilahnya tuh perbedaan ini terjadi ya. Jadi ketika orang tua melarang sesuatu, anak tetap melakukan. Setelah itu orang tua mungkin akan teriak. Ya, suaranya kita naikkan nadanya. Kemudian kita paksa anak. Kalau anak masih nggak nurut juga, mungkin akan kita berikan julukan, waduh ini anak nakal banget, ini anak bandel, anak siapa, kok nggak nurut sih, kamu itu kok seperti ini, dan seterusnya. Bahkan mungkin yang lebih parah kita melakukan tindakan fisik. Ya, semata-mata untuk kita maksudkan adalah supaya anak mengerti bahwasanya mereka itu harus menurut atau taat kepada apa yang diarahkan orang tua. Ya, kita bisa saksikan apabila istilahnya itu siklus ini berlangsung terus dan terus-menerus, maka apa yang terjadi nanti akan kita lihat. Bagaimana sebenarnya anak melihat situasi seperti ini? Enak apa enggak perasaannya? Seperti apa pandangan anak terhadap orang tua? Ini nanti akan kita pelajarin apakah sejauh mana efektivitas komunikasi yang kita lakukan kepada anak. Apakah justru dengan kita melakukan itu tadi, teriak-teriak, memaksa anak, memarahi anak, ya, membentak anak, apalagi terus melakukan yang namanya tindakan kita menunjukkan otoritas kita di hadapan orang tua, di hadapan anak maksud saya, kita
mengancam mereka, ya kan, awas loh, ya kan, kalau kayak gini terus nanti mama nggak ajak-ajak lagi, atau kita banyak sekali nanti apa yang kita istilahkan dengan gaya populer dalam pengasuhan, yakni hal-hal yang biasa kita lakukan yang kita anggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, tetapi sebenarnya sejauh mana efektivitasnya nanti akan kita pelajari bersama. Padahal sebenarnya hari ini kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara pengasuhan yang selama ini kita lakukan secara turun-temurun. Mungkin masih segar di dalam ingatan kita bagaimana kita dulu, ya, mungkin 1 dan 2 kita mungkin tidak seluruhnya, tetapi barangkali kita pernah merasakan bagaimana, ya kan, tadi itu apakah itu ya dimarahi, ya kita dulu pernah juga menjadi anak-anak, kita tidak lahir kemudian langsung menjadi dewasa, menjadi orang tua seperti ini, kita juga melalui proses-proses itu. Tetapi sekiranya kita bisa refleksikan ketika kita dulu di masa anak-anak dan kita boleh memilih sebenarnya kita ingin diberi istilahnya itu diperlakukan seperti apa. Ya, hari ini kita menjadi orang tua, maka tentunya kita perlu terus belajar untuk merefleksikan kalau kita menjadi anak-anak seperti apa rasanya. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama di dalam pelatihan ini. Jadi memang tadi yang sudah kita sampaikan bahwa memang menurut hasil penelitian ini sekali lagi bukan hanya di skup Indonesia, ya, bahwa di banyak keluarga baik pun di Indonesia ataupun di luar, kita dapatkan beberapa hasil penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal, banyak para ibu yang menggunakan cara yang tidak efektif dalam menangani perilaku anak yang tidak diinginkan seperti berteriak, memarahi atau menghukum anak. Jadi tentunya yang kita khawatirkan adalah bahwasanya cara-cara yang tidak efektif ini seperti apa dampaknya di dalam pengasuhan. Ya, ini penting untuk hari ini terutama karena kita masih memiliki anak yang berusia dini, yang mana apa yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini pastinya akan memberikan dampak kepada bagaimana nanti anak-anak kita tumbuh dan dibesarkan di usia-usia selanjutnya. Jadi kalau kita boleh katakan bahwasanya banyak yang tidak siap menjadi orang tua. Artinya jujur saja memang tidak ada sekolah orang tua, ya, kecuali hari ini mungkin ada di beberapa kampus ada fakultas-fakultas yang menjadi spesifik mengajarkan fakultas ekologi manusia, misalkan di IPB itu ada khusus memang mempelajari bagaimana sumber daya keluarga, bagaimana menjadikan keluarga tangguh dan seterusnya. Tetapi barangkali saya pun juga termasuk yang dulu ketika menjadi orang tua itu tidak pernah mengikuti apa yang kita istilahkan dengan sekolah orang tua. Kita menjadi orang tua adalah karena pada saat itu kita merasa sudah siap menikah, sudah siap berkeluarga, ya kan? Ada yang melamar, menikahlah kita. Tetapi pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi orang tua? Apa yang dimaksudkan siap menjadi orang tua? Sudahkah kita mengenal anak-anak kita yang pertama? Ya, kemudian sudahkah kita menguasai tahapan perkembangan anak? Sudahkah kita mengetahui atau memahami bagaimana psikologi perkembangan anak? Sudahkah kita juga menguasai atau mempelajari atau paham tentang bagaimana cara otak bekerja? Ini semuanya berpengaruh kepada kepribadian dan masa depan anak. Setidaknya 3 hal penting ini, bagaimana kita mengenal anak selain kita mengenal diri kita sendiri. Ya, kita tahu tentang tahapan perkembangan anak, tahu siapa anak kita, ya, mereka adalah individu yang berbeda dengan kita. Ya, ketika mereka kita lahirkan, ya, terutama setelah mereka itu berusia di atas 2 tahun, di mana mereka itu sudah bisa berjalan, bisa berbicara, ya, sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka itu sempurna seperti hari ini, maka pada saat itulah mereka itu menjadi individu yang memang berbeda dengan kita, ya. Dan ini memang perlu kita fahami. Ini menjadi dasar untuk kita berkomunikasi, terutama nantinya juga berkaitan dengan cara bagaimana otak bekerja. Baik, tanpa kita sadari kita sering kali berbicara tergesa-gesa, kadang-kadang maaf-maaf spontan, mungkin kadang-kadang juga nggak berpikir panjang, ingin masalah cepat selesai. Ya, kita sering mempergunakan alasan ini untuk dengan mempergunakan otoritas kita,
ya kan? Secara badan fisik kita lebih besar. Kita pegang aja anak kita, mereka sudah nggak bisa bergerak, gitu kan? Ya kan? Kita jewer, mereka mungkin sudah ada, aduh nggak berani sama mama. Atau mungkin kita selentik ya, selentik. Atau sedikit kita, ya barangkali mungkin kadang-kadang kalau sudah nggak sabar gitu ya, kita kepengen cepat selesai, ayo. Awas, nah ini muncul seperti itu. Kita ingin semuanya cepat selesai karena kita merasa waktu kita terbatas, urusan kita banyak. Kita bicara dengan tergesa-gesa, dengan spontan, ya hampir-hampir kadang-kadang kita nggak mikir bagaimana atau lupa bahwasanya apa yang kita ucapkan ini bisa berdampak pada banyak hal berkaitan dengan komunikasi. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan pikiran kita kepada anak kita apabila kita berbicara tergesa-gesa tanpa memperhatikan banyak hal, memperhatikan perasaan anak misalkan, memperhatikan bahasa tubuh anak misalkan, dan seterusnya, maka ternyata tujuan kita kepingin masalah cepat selesai, ternyata bukannya menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah yang baru. Yang kedua, kita seringkali ya tidak kenal diri sendiri dan juga tidak kenal dengan anak. Terus kita bilang, enggak, saya kenal anak saya. Benarkah? Maksudnya adalah seperti apa sih anak? Dunia anak itu seperti apa sih? Karakteristik anak seperti apa sih? Ketika anak kemudian menunjukkan egosentrismenya, anak usia 4-6 tahun, ini masih dominan egosentris, di mana dia berpikir hanya lebih dominan dari sudut pandangnya sendiri. Dia masih sulit untuk mengambil sudut pandang orang lain. Itulah makanya mereka kemudian seringkali sulit untuk menunda keinginan. Maunya sekarang, maunya yang merah, maunya hari ini punyaku, ini mamaku, ini mainanku, ini makananku, dan seterusnya. Ya, itu salah satu yang kita bisa sampaikan di sini, bahwasanya anak di usia 4-6 tahun, sebagaimana karakteristik anak usia dini pada umumnya memang lebih dominan atau cenderung egosentris. Kita juga tidak kenal diri kita sendiri, ya, kapan kita capek, kapan ketika kita capek, biasanya kita seperti apa, respon kita menghadapi anak. Kita kadang-kadang suka tidak membuat inventarisir itu, membuat daftar-daftar seperti apa sih sebenarnya diri kita dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita lupa bahwa setiap individu itu unik. Ya, anak-anak kita punya 2 atau 3 orang anak, satu sama yang lain itu berbeda. Berbeda dalam proses pembuatannya, berbeda di dalam proses kehamilannya, berbeda di dalam proses kelahirannya, berbeda semuanya. Sehingga ketika itu kemudian berbeda, maka kita tidak bisa kemudian serta-merta mempersamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya dengan tujuan apapun, bahkan tujuan yang baik sekalipun, ya. Tujuan kita kadang-kadang tanpa kita sadari kita membandingkan anak dengan maksud adalah supaya anak kita bisa lebih baik seperti orang yang kita tunjuk, kita anggap itu baik. Padahal ya seperti apa nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian kita juga suka melupakan antara apa itu keinginan dan kebutuhan. Ya, selain itu kita juga tidak membaca bahasa tubuh anak. Ketika anak menghentak-hentakkan kakinya, itu apa maksudnya? Ketika anak berguling-guling di lantai, itu apa maksudnya? Ketika anak kemudian mulutnya manyun, itu apa maksudnya? Dan seterusnya. Ketika anak itu sudah menunjukkan raut wajah dan bahasa tubuh yang tidak kondusif di dalam komunikasi, maka harusnya bagaimana kita harus mengambil sikap di dalam meneruskan atau kita menunda sejenak komunikasi yang kita sampaikan kepada anak. Tidak membaca bahasa tubuh. Kemudian kita juga tidak atau kurang memperhatikan perasaan anak. Ya, bukan berarti karena mereka anak, karena masih kecil, kemudian perasaannya tidak perlu kita perhatikan. Ini merupakan kesalahan yang besar. Ya, karena justru anak-anak itu ya sama seperti kita. Mereka memiliki rasa. Ya, manusia itu dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa memiliki yang namanya perasaan. Dan perasaan ini sama seperti bahasa tubuh, itu tidak pernah bohong. Kita bisa ketika anak mengatakan, "Kamu mau nggak?" Iya. Iyanya tapi dengan raut wajah yang tidak menyenangkan, iyanya dengan membentak, iyanya dengan iya. Itu jelas bukan iya beneran, itu berarti iya karena terpaksa, misalkan seperti itu. Bahasa tubuh tidak pernah bohong.
Ya, selain itu kita juga kurang mendengar aktif, nanti akan kita bahas pada pembahasan besok dan hari Jumat. Kemudian kita juga tanpa kesadaran kita tadi ya melakukan gaya populer, apakah itu memerintah, ya. Pertanyaannya, emang nggak boleh memerintah anak? Nah, sekarang kita setelah mengikuti pelatihan ini, kita akan menjadi tahu seperti apa cara kita memerintah yang benar. Ya, memberikan arahan supaya anak kita mengikuti apa yang kita katakan dengan cara yang bisa diterima oleh mereka, dengan cara yang sama-sama enak. Mereka melaksanakan apa yang kita perintahkan itu dengan senang hati. Ini merupakan hal yang mudah-mudahan kita harapkan nanti bisa kita kita lakukan perubahan ini untuk supaya kualitas komunikasi kita dengan anak-anak kita lebih baik. Kita tanpa kita sadari juga sering gampangnya menyalahkan, kamu sih, kan mama udah bilang. Ya begini ini jadinya, kalau kamu nggak ngikutin apa yang mama bilang, misalkan gitu. Atau meremehkan, atau membandingkan, dan seterusnya. Ini ada, setidaknya ada 12, dan mungkin bisa kita tambahkan hal-hal yang lain, seperti misalkan, ibu mungkin bertanya, loh kok menasihati nggak boleh bu, emang orang tua nggak boleh menasihati? Ya kembali seperti tadi memerintah, menasihati itu di saat yang mana? Emang ada waktunya Bu, kapan menasihati? Iya, karena kita berkaitan dengan, kita perlu memperhatikan cara bagaimana otak bekerja. Nanti akan kita pelajari bersama. Apalagi di sini yang membohongi. Disuntik sakit enggak? Enggak. Padahal sakit kan? Anaknya jatuh nangis. Anaknya nangis teriak-teriak. Wah, sakit. Enggak sakit. Ya kan kita bohong. Ya bohong kan? Mana yang namanya luka itu enggak sakit? Sesuatu yang ada namanya kulit kita itu terbuka, ya kan, luka itu kena air, apalagi nanti dikasih betadine, pastinya perih, ya kan, sakit dan seterusnya. Kemudian mengkritik, apalagi ya menganalisa, nanti akan kita pelajari satu persatu. Kita juga banyak melakukan kekeliruan dengan tidak memisahkan masalah siapa, antara masalah anak atau masalah orang tua, dan seperti apa nanti kita harus memilah, ya kan, memilah dan kemudian mengambil sikap yang tepat untuk untuk menyelesaikan permasalahan. Ini masalah anak atau masalah orang tua? Seperti apa yang ada saatnya anak menyelesaikan masalahnya sendiri, dan ada saatnya kita sebagai orang tua yang harus turun tangan. Ini harus kita pilahkan, harus kita pisah-pisahkan, harus kita pilah, ya, karena pada saatnya nanti ya anak cepat atau lambat mereka tidak akan selamanya tinggal bersama orang tua. Ya, jangankan mereka pada saat menikah nanti, ketika mereka tuh sudah masuk di usia sekolah dasar misalkan, kita tidak akan mungkin bisa menemani anak-anak kita mulai dari masuk sekolah sampai pulang seperti ketika dulu anak kita di PAUD. Ada saatnya mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tidak mungkin ketika mereka itu bermasalah dengan temannya, misalkan di kelas pensilnya direbut oleh temannya, kemudian mereka teriak, "Mama!" Tidak mungkin. Ya, anak harus diberikan kesempatan dan latihan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oleh karenanya, kita harus memisahkan ini masalah siapa. Nah, ini salah satu kekeliruan kita seringkali. Sebenarnya itu masalah anak, tetapi kita akhirnya turut campur untuk menyelesaikan masalah anak itu. Pada akhirnya, anak tidak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentu saja, misalkan masalah anak itu diskors di sekolah karena mereka melakukan ada pelanggaran, itu tentu bukan masalah anak, itu adalah masalah orang tua, di mana kita mesti harus turun tangan menyelesaikan dan mencari tahu mengapa itu semua terjadi. Baik, yang terakhir adalah kita selalu menyampaikan pesan kamu, bukan pesan saya, jadi yang kita tunjuk selalu anak kita. Kamu nih ya berantakan, kamu nih ya nggak pernah beres, kamu nih ya lalet, kamu ini ya malas, kamu ini ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita lupa tidak mempergunakan pesan saya. Nanti akan kita bahas seperti apa yang seharusnya kita lakukan agar kita tidak hanya kembali lagi kepada kesalahan, untuk lebih fokus kepada pesan kamu. Nanti akan kita pelajari insya Allah sampai tuntas pada kesempatan 3 kali pelatihan hari ini ya, beberapa hari besok maksud saya. Jadi apa yang terjadi jika pola komunikasi yang salah ini diterapkan terus-menerus? Ada beberapa hal, ya, kalau untuk masih berusia dini seputar-putar ini, ya. Anak mungkin tidak nyaman bicara dengan orang tuanya, ya. Bisa jadi anak takut dimarahi atau takut diremehkan. Kemudian pada akhirnya anak tidak percaya bahwa orang tuanya bisa membantu masalah mereka.
Lebih jauh lagi, ya, kalau usianya bertambah besar, komunikasi yang tidak tepat ini kita lakukan terus-menerus, maka boleh jadi anak akan mencari teman curhat selain orang tuanya. Hari ini kita era informasi, hari ini era layar, hari ini semua anak-anak kita pegang handphone, mereka bisa memiliki media sosial. Ya, banyak kita saksikan permasalahan-permasalahan terkait bagaimana anak bermedia sosial, bagaimana kemudian mereka mengenal orang asing ya, namanya media sosial, semua orang bisa melakukan sesuatu ya. Ketika mereka tidak menjadikan orang tuanya sebagai tempat untuk curhat, maka merupakan sebuah hal yang masuk akal apabila anak kita kemudian mencari teman curhat selain orang tuanya. Kalau teman curhatnya ini bisa dipertanggungjawabkan ya, istilahnya itu bertanggung jawab. Kalau tidak, maka kita tahu apa yang akan terjadi. Banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan komunikasi yang awalnya mungkin remeh-temeh, kita anggap biasa saja, ya yang tadi sudah kita bahas panjang lebar itu, ya kan, bertumpuk, akhirnya yang terjadi seperti ini. Kemudian anak akan mencari ketenangan dalam tanda petik di luar rumahnya. Ibu yang berbahagia, jangan kita kira bahwasanya anak-anak, maaf ya, sebagian dari anak-anak kita ya, anak-anak jalanan yang mungkin hidupnya itu lebih banyak di jalanan, itu ada beberapa hal faktor kemungkinan bahwa mereka itu tidak tenang ada di rumah. Kenapa? Karena itu tadi, disalahkan melulu, dimarahi melulu, dibandingkan melulu, diancam melulu, ya kan? Diberikan cap negatif melulu, akhirnya anak tidak tenang ada di rumah. Akhirnya mereka mencari ketenangan di luar rumah. Ya, jadi sumber-sumber masalah-masalah yang mungkin terjadi disebabkan adalah karena kekurang tepatan di dalam komunikasi ini sangat banyak sekali. Ya, dan ini yang juga tidak kalah penting, anak tidak menjadi pribadi yang mandiri dalam memutuskan urusan-urusannya. Itu tadi kalau kita terlalu banyak mengintervensi dan tidak membedakan ini masalah anak atau masalah orang tua. Ya kan, sebenarnya ini masalah anak, kita memberikan kesempatan untuk anak menyelesaikan masalahnya sendiri, kita ikut campur. Ya kan, kita masuk ke dalam ranah itu, akhirnya semuanya seolah-olah ya kita dengan otoritas kita dengan alasan bermacam-macam, mungkin alasan ya kita mungkin ya kasihan dan seterusnya, padahal itu sebenarnya kurang tepat ya, dan pada akhirnya anak tidak menjadi pribadi yang mandiri dalam memutuskan urusan-urusannya. Secara umum ya, kesalahan di dalam berkomunikasi itu bisa melemahkan konsep diri. Ingat bahwasanya konsep diri itu dibangun atas dasar bagaimana persepsi dari lingkungan yang ada di sekitar anak ya, dan itu semakin ibaratnya ini meja, kalau ini meja ini ditopang oleh satu kaki, maka kita bisa pastikan bahwasanya meja ini akan gampang jatuh. Ya kan, ketika ditopang oleh 2, 3, atau 4 kaki minimal, maka ini akan menjadi kuat. Dan ketika ini semakin banyak kakinya, maka ini akan menjadi semakin kuat. Konsep diri ini bisa dianalogikan seperti meja. Ketika kita mengatakan anak kita nakal, 4 kali nakal, maka ini ibaratnya kaki ini sudah menjadi cukup kuat, dan semakin kita berikan anak itu julukan nakal, nurut, susah diatur, kamu bandel dan seterusnya, maka ini akan menjadi konsep diri. Ya, konsep diri bahwasanya benar aku ini anak nakal, benar aku ini anak bandel. Sebaliknya, tentu saja apabila komunikasi kita itu benar, kita memberikan dalam hal ini ya julukan ya, meskipun anak berperilaku buruk, kita ya Allah, anakku soleha, anak nurut, walaupun anaknya bandel, anak nurut, maka ini akan memperkuat konsep diri mereka, dan ini memang tentunya memerlukan waktu. Dan disinilah kita sebagai orang tua tentu penting untuk mempelajari hal ini untuk bagaimana kita menguatkan konsep diri anak. Selanjutnya, salah berkomunikasi akan membuat anak menjadi diam. Diam belum tentu semuanya baik-baik saja. Ya, betapa banyak anak yang kelihatannya sepertinya diam baik-baik aja, kemudian menunjukkan perilaku yang justru seperti bom waktu. Mengapa? Karena dia mau bicara sama orang tuanya takut. Takut apa? Takut disalahkan, takut dimarahi, takut dilemehkan, takut dilecehkan, takut tadi konsep gaya populer tadi.
Ya kan? Kita kalau sekalinya ngomong kita aja kalau ngomong sama teman kita, kemudian kita diperlakukan yang tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa-bisa nggak mau lagi curhat dengan mereka, benar nggak? Ya. Kemudian sebaliknya untuk anak-anak tertentu, mungkin mereka akan melawan. Jadi kalau kita melihat anak kita melawan, ini jangan-jangan ya, maksudnya ini kenapa anak kita melawan? Apakah ada, ya kan? Bagaimana kita berkomunikasi sebelumnya yang tidak sesuai, ya kan? Dengan konsep-konsep nanti berkomunikasi efektif nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya mungkin yang lebih parah lagi menentang. Ya ini kalau akibat dari kita salah berkomunikasi. Kemudian anak menjadi tidak peduli dan sulit diajak kerjasama. Ya, jadi ini kan tentunya tidak kita harapkan bersama ya. Bagaimana anak-anak kita tentunya kita berharap akhlak perilaku mereka adalah perilaku yang baik ya, berakhlakul karimah. Tentunya ini harus ditopang oleh keterampilan kita berkomunikasi efektif dengan anak-anak kita. Salah berkomunikasi juga bisa menjatuhkan harga dan kepercayaan diri anak. Ya, jadi tadi itu ya kalau kita terus lecehkan, kalau kita terus berikan julukan-julukan negatif, maka harga diri anak, kepercayaan diri anak akan jatuh. Kemudian kemampuan berpikir menjadi rendah. Kenapa? Karena semuanya udah diselesaikan oleh mama. Ah, terserah mama. Tahu. Bagaimana kalau begini kan begitu? Terserah mama dah. Kemampuan berpikirnya menjadi rendah, padahal anak-anak kita memiliki potensi yang luar biasa. Ya, hanya ketika ya potensi yang luar biasa ini tidak kemudian kita fasilitasi, tidak kemudian kita aktifkan, tidak kemudian kita rangsang, ya kan? Menurut kamu bagaimana misalkan gitu ya, itu cara pastinya berbeda dengan pokoknya begini. Kata mama pokoknya begini. Kamu begini aja. Kalau kamu dan ini semuanya serba perintah, Kamu jangan begini, kamu begini saja. Dan anak akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Ini tentunya tidak kita harapkan. Kemudian anak tidak terbiasa memilih dan mengambil keputusan bagi diri sendiri karena semua sudah dipilihkan oleh orang tua. Ya tadi itu ya sudah kita bahas tentang kemampuan problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Ya, bagaimana ketika kamu mainanmu direbut oleh temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan anak-anak berdiskusi misalkan seperti itu. Tetapi kalau ini kemudian ya udah kalau kamu ini kamu rebut aja, kamu dorong aja temanmu, kamu pukul aja temanmu dan seterusnya. Kita mau memberikan arahan-arahan bukan arahan itu serba perintah. Ya kamu lawan misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, maka ini tentunya kesalahan berkomunikasi ini tentunya tidak sangat-sangat tidak menguntungkan di dalam pengasuhan. Jadi akhirnya anak tidak terbiasa memilih dan mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Dan yang juga tidak kalah penting nih tadi ya, mereka akan iri terus. Kenapa iri? Iya, kalau kita salah dalam berkomunikasi, anak kita banding-bandingkan terus. Ya, anak kakak dengan adik ya dibanding-bandingkan terus, bisa jadi adik iri sama kakaknya atau kakak iri sama adiknya. Ini akan menjadi hal yang disebabkan karena kita salah di dalam berkomunikasi. Jadi kita perlu mengenali anak-anak kita. Ini beberapa karakteristik anak ya bahwa anak itu ekspresinya spontan. Ya, kemudian mereka kadang-kadang nggak mikir gitu ya, karena memang mereka itu ya sudah apa yang mereka lakukan itu lebih banyak mereka berpikir melakukan secara insting, lakukan aja ya, nggak mikir panjang. Kenapa ya? Karena memang masih anak-anak. Selain mereka memang aktif energik, mereka spontan dan rasa ingin tahunya tinggi, menjadikan mereka kadang-kadang melakukan segala sesuatu itu nggak pakai perhitungan. Ya, mereka kepingin ini kok lucu sih ya, ini bulunya kucing ini bergerak-gerak ya kan, anak itu kan senang dengan sesuatu yang bergerak-gerak ya, kemudian mereka itu pegang ya, akhirnya kucingnya marah, dicakarlah tangan mereka ya, tangan anak kita dan seterusnya. Rasa keingintahuannya tinggi, mereka selalu ingin mencoba ya kan, yang mereka ingin selalu memegang, mereka ingin selalu istilahnya itu kalau ada tangga mereka ingin naik, kalau ada istilahnya tuh sesuatu yang baru mereka itu ingin mencoba, dan ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk istilahnya itu motivasi belajar, karena ketika belajar itu diawali oleh rasa kepo ya,
kepingin tahu ya, tergelitik mereka ingin mengetahui sesuatu, maka ini sebenarnya adalah merupakan motivasi yang sangat bagus untuk belajar. Anak juga suka meniru, oleh karenanya kita harus memberikan contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik selain egosentris. Dan ini juga penting kita tahu bahwasanya anak itu umumnya memang kurang bertimbangan dalam bertindak. Ya, selain mereka memiliki jiwa eksploratif, kemudian masih muda frustasi, ini kan yang sering kita hadapi bersama. Dan rentang perhatiannya itu pendek, akhirnya mereka itu pembosan, ya. Pembosan artinya sebentar mainan ini sudah pindah ke situ, ini belum diberesin sudah pindah ke sana dan seterusnya. Menghadapi hal yang semacam ini kita penting ya, supaya kita tidak kemudian serta-merta menyamakan anak kita itu kepada diri kita ya. Kita refleksikan lagi. Bagaimana kita dulu ketika masih anak-anak, seperti apa kita dulu, ya, cara kita bermain kita, bagaimana aktivitas kita, bagaimana kita, mari kita refleksikan, bagaimana kita dulu pernah menjadi anak-anak seusia mereka. Ya, jadi di dalam diri semua anak-anak kita tersimpan potensi-potensi kebaikan. Ya, senakal apapun anak kita anggap katakanlah begitu ya, senakal apapun ya kan, padahal sebenarnya definisi nakal itu masih bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Kayak apa sih yang namanya nakal? Apakah naik-naik ke atas kursi itu nakal? Apakah mereka berteriak-teriak itu mereka berteriak-teriak baru kenal ada sesuatu yang baru di televisi misalnya, kemudian mereka teriak-teriak misalkan gitu ya, atau apapun juga mereka seperti itu, apakah itu yang disebut nakal? Apakah yang disebut nakal itu adalah anak yang mana? Seperti apa nih definisi nakal untuk anak-anak? Karena ya tadi itu mereka karakteristik anak umumnya adalah anak umur 4 sampai 6 tahun terutama itu memiliki karakteristik tadi seperti yang sudah kita sampaikan ya tadi ya. Yaitu tadi ya, ini umum terjadi. Nah, tugas kita adalah mendampingi mereka agar hal-hal yang menjadi ya katakanlah karakteristik umum anak-anak ini tentunya kita perlu arahkan, kita perlu fasilitasi, ya kita perlu memahami mereka, kemudian selanjutnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi demikian juga saya masih punya waktu sampai jam berapa Mbak Zahra? Baik. Ya, saya masih punya waktu sampai jam berapa Mbak Zahra? Tinggal sekitar 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi. Baik. Saya sebenarnya ingin mengajak para ibu semua di sini untuk menyebutkan apa 3 hal baik atau kelebihan kita dan 3 hal yang kurang baik atau kekurangan yang menggambarkan diri kita. Jadi misalkan Zahra, misalkan ya, Zahra, hal-hal yang baik. Oh, Zahra ini ramah, misalkan gitu ya. Kemudian Zahra ini menghargai orang, misalkan gitu. Kemudian yang ketiga apa? Misalkan gitu ya, Zahra. Kemudian apa yang kurang baik? Oh, kurang baiknya itu kurang teliti, misalkan gitu. Atau kurang baiknya itu gampang terpengaruh oleh hal-hal kalau keributan, misalkan. Jadi kalau udah dengar sesuatu yang ribut, itu kemudian gampang cepat emosi, misalkan gitu. Itu barangkali kekurangan yang mungkin ada di dalam diri Zahra. Dan ini penting untuk supaya kita tahu berkaitan nanti dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Saya sebenarnya ingin memberikan waktu untuk teman-teman di sini di panel chat. Ini bisa teman-teman silakan tulis apa hal yang baik dan hal yang merupakan kekurangan kita, gitu ya. Tadi apakah ini memungkinkan dengan waktu yang kurang 5 menit? Saya tunggu, Ibu boleh menyebutkan apa yang merupakan ya. Mari kita merefleksikan ke diri kita supaya lebih kenal diri kita itu siapa. Nanti dalam kaitannya dengan kita berkomunikasi dengan anak, ya, berkomunikasi dengan anak supaya kita bisa lebih efektif lagi dalam berkomunikasi dengan mereka. Apa? Silakan tulis kelebihannya. Silakan saya tunggu Ibu Nismah Maulida. Apa kelebihan Ibu? Apa hal yang baik yang Ibu bisa Ibu lihat di dalam diri Ibu? Ibu lihat ke dalam. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Silakan saya tunggu.
Tiga hal yang baik, Ibu Suliati dari Kabupaten Malang terbuka, tidak selalu menyalahkan orang lain, alhamdulillah, selalu tersenyum bila melihat kesalahan orang. Ibu Husnul peduli pada orang, iya. Ibu Winda suka menolong, sabar dan rendah hati, Masya Allah. Ya, Ibu Endah kelebihannya sabar dan jujur, alhamdulillah. Baik, selanjutnya mungkin silahkan Ibu tulis kekurangannya. Kekurangan ya kan, melihat diri sendiri, mengakui bahwasanya kita pasti ada kekurangannya, tidak mungkin manusia diciptakan itu pasti ya pasti ada sisi-sisi lebih dan ada sisi kurang ya. Tiga hal yang baik Ibu Siska, menolong, rendah hati, tidak sombong ya. Masya Allah, kekurangannya cepat emosi, kurang sabar dan panikan ya. Iya, tidak konsekuen ya. Kekurangannya pemarah Ibu Ida Royani iya. Mudah tersinggung, baik. Ibu Adia, kadang kaku, kadang galak. Iya, kelebihan Ibu Marni. Ini panel chatnya berjalan cepat. Jujur, murah senyum, Masya Allah. Baik, Ibu semuanya yang berbahagia, dipersilakan Ibu semuanya membuat inventarisir apa nih diri kita, kelebihannya, dan bersamaan dengan itu, apa kekurangannya. Mari kita teruskan. Silahkan nanti bisa dilanjutkan, maksud saya kita berburu dengan waktu karena masih ada lagi materi kita. Terima kasih sudah memberikan respon dengan baik di panel chat. Jadi memang mengenali diri sendiri ini penting, selain kita mengenali anak kita, agar ketika nanti kita berkomunikasi dengan anak, kita bisa menyesuaikan hal-hal terutama yang kita anggap masih kurang, gitu ya. Kalau kayak tadi misalkan kita itu sering kurang sabar, maka bagaimana kita terus menambah ya kan kadar kesabaran kita dengan memahami bahwasanya semua anak-anak kita bertumbuh, ya kan, mereka memerlukan penanganan, ya kan, memerlukan kasih sayang kita, karena hanya dengan kesabaran itu semuanya akan bertumbuh dengan baik. Sebagaimana kita ketika kita merawat, ya, kalau kita ada tanaman kita rawat dengan sabar, tentunya akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Berbeda dengan kalau kita tidak sabar, kita tinggalin saja, maka tanaman itu akan istilahnya itu tidak tumbuh dengan tanpa perawatan. Baik, kita akan lanjutkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan respon, dan respon ini nanti akan nanti kita catat. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana kita mengenali cara kerja otak ya. Jadi ini hal yang penting sekali Ibu semua yang berbahagia di forum ini, bahwa otak kita itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada 3 bagian. Saya akan menjelaskan 2 saja di sini berkaitan dengan komunikasi, adalah bahwa otak berpikir yang kita istilahkan dengan neokorteks itu akan bekerja efektif dalam kondisi senang atau bahagia. Ya, jadi otak berpikir ya, kita mungkin selama ini berpikir bahwasanya otak itu hanya untuk mikir saja, padahal enggak juga, ya kan, karena ada istilahnya otak reptil. Ya, otak berpikir yang memang bagian otak yang memang bertanggung jawab untuk berpikir, memilih, memutuskan, ya kan, menganalisa, ya kan, membuat ini kenapa begini, kenapa begitu, ya, berpikir tentang sebab akibat dan seterusnya. Ini akan bekerja efektif dalam kondisi senang atau bahagia. Oleh karenanya, pastikan pembelajaran berada dalam kondisi ini. Pembelajaran tentu bukan hanya pembelajaran di sekolah. Ya, di rumah itu adalah tempat belajar. Tentu saja, bahkan sebelum anak kita masuk ke sekolah, ya, masuk di dalam lingkungan persekolahan, maka rumah itu adalah tempat belajar yang pertama dan utama. Belajar yang dimaksud tentunya misalkan berkaitan dengan pada saat anak belajar apa saja, belajar untuk ya misalkan mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu adalah proses belajar. Ya, mereka sedang menalikan sepatu saja, ya kan, mereka baru belajar memakai sepatu awalnya, pakai sepatu, ya kan, awal memakai sepatu itu nggak mudah buat anak-anak. Mereka belajar memakai sepatu, mereka belajar memakai baju, mereka belajar bagaimana makan sendiri, mereka belajar membuang sampah, mereka belajar, semuanya adalah konteksnya pembelajaran. Maka ya kita perlu ketahui bahwasanya otak berpikir itu akan bekerja efektif dalam kondisi senang atau bahagia.
Kata lainnya adalah ketika anak sedang emosinya negatif, sedang kondisinya sedang tidak senang, artinya berarti sedang bisa dalam kondisi sedih, tidak bahagia itu bisa takut, marah, kecewa, stres, lelah, termasuk di situ, maka otak berpikirnya itu tidak bekerja secara efektif. Oleh karenanya berkaitan dengan kita berkomunikasi, ya, ketika anak itu merasa ketakutan, ketika anak itu merasa kecewa, ketika anak sedang kondisi marah, ketika mereka sedang dalam keadaan stres atau mereka sedang lelah, maka otak berpikirnya tidak bekerja efektif. Oleh karenanya ini menjawab pertanyaan barangkali dari tadi yang beberapa yang sudah slide yang kita pelajari tentang emang nggak boleh orang tua ngasih menasehati anak? Boleh, tetapi kapan itu nasihat itu kita perlu berikan? Kalau nasihat itu kita berikan pada saat anak sedang stres, pada saat anak sedang galau, pada saat anak sedang lelah, capek, ya, pada saat anak marah apalagi, pada saat anak sedang ketakutan, mereka sedang kesal dengan temannya, kita mau memberikan nasihat, kamu harusnya begini, 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 maka itu sebenarnya nggak masuk di otak, ya, nggak masuk di kepala, ya. Jadi kalau ada kita ngomong dari telinga kanan, saya sering istilahkan begitu, nggak nyangkut di otak, apalagi nyangkut di hati. Jadi gimana? Dari telinga kanan masuk, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena memang kondisi emosinya sedang negatif. Ya, otak berpikirnya tidak berfungsi. Kita ngomongin nasihat segala macam, jalan tol aja dari kanan keluar ke kiri. Terus habis itu kita bilang begini, nah berapa kali mama, berapa ribu kali mama harus ngomongin kamu begini dan begitu. Nggak ada berubah-berubahnya. Kenapa? Karena kita tidak sesuai di dalam, nggak pas kapan kita memberikan nasihat, nggak pas kapan kita memberikan ya kan analisa-analisa. Kamu itu begini, begini dan begini dan begitu dan seterusnya. Kenapa ya? Itu tadi karena yang berfungsi ya kan, yang berfungsi pada saat anak itu sedang emosinya negatif itu adalah otak reptil. Ya ingat, jadi kalau kita sedang anak itu sedang emosinya negatif tadi itu apakah ketakutan atau ditakut-takuti atau mereka marah atau habis dimarahin atau mereka itu kecewa atau dan seterusnya. Pokoknya dalam kondisi emosi negatif, begitu juga dalam kondisi lelah, maka yang bekerja adalah otak reptil. Dan pada saat otak reptil aktif, anak tidak dapat berpikir. Nah, ini penting, ini yang harus kita perhatikan betul pada saat kita berkomunikasi. Kapan saat yang tepat untuk kita membuat analisa-analisa. Kenapa tadi kamu begini? Kenapa kamu tadi nabrak pintu? Kenapa kamu tadi terjatuh? Kenapa kamu tadi begini dan begitu? Maka kita harus pastikan benar bahwasanya kondisi anak itu senang dan bahagia. Bahkan kalau untuk anak-anak usia 4-6 tahun, kita harus pastikan bukan hanya kondisinya hatinya sedang senang, tetapi pastikan juga perutnya kenyang. Karena kalau perut sedang lapar, otaknya nggak bisa mikir. Karena ketika berpikir itu otak perlu nutrisi. Kalau anak sedang lapar, ya perutnya kelaparan, maka mereka pun juga nggak bisa mikir. Jadi pastikan hatinya sedang senang dan perutnya kenyang. Bagaimana kita tahu anak kita sedang hatinya senang? Kita bisa melihat dari bahasa tubuh. Karena tadi ya bahasa tubuh nggak pernah bohong. Ya kalau anak sedang menghentak-hentakkan kakinya, mulutnya manyun, rambutnya ditarik-tarik, mereka bahasa tubuhnya bergerak-gerak nggak jelas gitu ya, artinya itu mereka ini berarti sedang kondisinya emosinya sedang tidak bagus ya. Netralisirkan dulu, kita netralkan dulu ya kan, tahan dulu, kita nggak usah ngomong banyak-banyak, sini kenapa mungkin perlu mereka itu sentuhan ya, katakanlah kedekatan ya, kelekatan bondingnya mungkin kita peluk dia, udah nggak usah banyak ngomong, nanti aja nunggu dulu mereka itu stabil, mereka nangis biarin mereka nangis, mereka teriak-teriak oke, boleh teriak-teriak kamu marah-marah, tetapi yang penting kamu tidak membuat katakan mengganggu atau merusakkan ya kan, jangan, boleh
bilang marah, boleh bilang kesal, boleh bilang kecewa dan seterusnya, tetapi bukan dengan membanting-banting barang misalkan, atau memukul-mukul badan, atau membentur-benturkan kepala, ya kan, itu namanya merusak diri sendiri. Jadi jangan sampai merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Tetapi kekecewaan boleh diungkapkan, ya seperti itu kira-kiranya. Jadi kenali cara kerja otak. Ini penting sekali untuk kita menjadi dasar atau basic kita berkomunikasi dengan anak. Baik, gaya populer dalam komunikasi, dalam berkomunikasi ya, tadi sudah diinventarisir beberapa ketidaktepatan di dalam komunikasi, bahwa sebenarnya tujuan orang tua itu selalu baik. Nggak ada orang tua yang jahat sama anak, itu nggak ada. Jangankan orang tua, harimau saja, hewan buas, itu nggak akan memakan anaknya kan. Artinya, ya kan, hewan yang sudah kita kategorikan dia itu hewan buas saja tidak ada ceritanya hewan buas itu induk harimau akan memakan anak harimau, itu nggak ada ceritanya. Apalagi ini manusia yang memang Allah ciptakan memang tentunya berbeda dengan hewan, ya kan? Tetapi jika salah dalam berkomunikasi, maka bisa jadi anak akan menangkap hal yang sebaliknya. Seperti apa? Coba kalau misalkan ini ada beberapa contoh gaya-gaya populer gitu ya. Mah, aku besok nggak mau sekolah ah. Apa yang disampaikan oleh orang tua, reaksinya orang tua, oh nggak bisa malas-malasan, kamu harus sekolah. Ya, ini gaya memerintah. Ada lagi gaya menyalahkan. Ibu, aku nggak bisa ngerjain PR ini, susah banget, aku nggak ngerti. Nah, ketika respon orang tua seperti ini, nah kan, itulah karena kamu nggak mau mendengarkan waktu Bu Guru menerangkan dan kamu malas belajar, menyalahkan. Ya, baik, waktunya habis. Ya. Ya, baik. Ini banyak ya. Jadi misalkan sampai pun misalkan ini sebentar Zara, aku benci sama ayah, aku nggak mau lagi ngomong sama ayah. Ya, nggak boleh ngomong begitu, itu dosa, durhaka. Awas ya, kalau sekali lagi mama dengar, tahu sendiri kamu ya, ini gaya mengancam. Belum lagi gaya membohongi. Disuntik sakit nggak? Enggak, ini jelas gaya membohongi, gitu ya. Atau menasihati di saat yang tidak tepat, misalkan gini. Atau gaya mengkritik, banyak sekali. Gaya menyindir, gaya menganalisa. Nanti ini kita bisa pelajari lagi, nanti malam ini masih ada kesempatan nanti untuk membuka file-file ini, ya kan, dan banyak sekali sebenarnya cara hal-hal yang memang tanpa kita sadari ya tadi itu, karena kita itu seringkali tergesa-gesa, kita berpikir, kita ngomong itu nggak pakai mikir, istilahnya itu kita spontan karena kita ingin segera menyelesaikan masalah dan kita merasa memiliki otoritas sebagai orang tua yang kita itu ingin diturutin. Pokoknya orang tua, anak harus nurut pada orang tua. Ya, itu bagus, tetapi bagaimana prosesnya? Yang namanya anak itu nurut, bagaimana anak memberikan yang namanya itu istilahnya itu menurut pada orang tua itu dengan senang hati. Nah, ini kan menjadi tantangan kita bersama. Tentunya semuanya nanti kita harapkan nanti bisa kita tuntaskan, kita bisa selesaikan dengan cara-cara berkomunikasi, bagaimana kita berharap anak-anak kita bisa mengikuti arahan kita, mengikuti apa yang kita sampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Ini ya, ini oke. Jadi karena waktu yang terbatas, tetapi saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwasanya tujuan baik orang tua tidak selamanya ditangkap dengan baik oleh anak. Ya, jadi kalau boleh ini ada waktunya cukup ya, karena ini sebenarnya kami menginginkan pelatihan ini dilaksanakan secara offline, jadi kita bisa bertatap muka, kita bisa mempraktekkan ya beberapa gaya-gaya populer ini yang kalau kita menjadi ya beralih peran, berubah posisi gitu ya, kita mencoba menjadi anak, maka kita akan merasakan bahwasanya luar biasa. Yang ditangkap oleh anak-anak kita seperti ini. Ketika orang tua memerintah gitu ya, maka yang dirasakan oleh anak adalah mereka harus patuh dan tidak punya pilihan. Ketika anak disalahkan, maka yang dirasakan oleh anak adalah aku nggak pernah benar, aku nggak pernah baik, salah mulu. Ya, kalau diremehkan maka anak merasa tidak berharga atau merasa tidak mampu. Kalau dibanding-bandingkan gitu kan,
tujuan kita baik, memotivasi dengan memberi contoh, tetapi anak yang dirasakan adalah tidak disayang, pilih kasih, atau aku emang jelek, ya itulah aku, aku udah dicap emang jelek, emang susah diatur, ya itulah emang aku susah diatur. Nah, seperti itu. Tentunya ini tidak kita harapkan bersama. Baik, saya menghargai pengaturan waktu yang sudah disampaikan oleh moderator. Saya menyampaikan atau mengembalikan waktu kepada moderator. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kurang efektif ya di dalam kegiatan kita, tetapi karena semata-mata karena memang persoalan waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur lagi dengan lebih baik. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan Mbak Zahra. Baik Ibu Dr. Insinyur Adiati Fatur Hasanah, alhamdulillah sudah memaparkan begitu menarik pemaparan yang telah disampaikan sampai waktu mungkin ya. Kita keterbatasan waktu sehingga harus dituntaskan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya dengan sisa waktu yang ada kurang lebih sekitar 20 menit untuk bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya boleh diketik pada kolom chat yang berada di Zoom untuk bertanya kepada Bunda Adiati seputar dengan materi pada hari ini. Silakan untuk bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom yang ada. Sudah ada pertanyaan Bunda Adiati dari Ibu Suliati di Kabupaten Malang. Pertanyaannya itu bagaimana memahamkan orang tua untuk tidak selalu mengatur dan mendetek anak tentang ngatur dirinya dan pilih hidupnya. Itu bagaimana Bunda? Ya. Mungkin langsung bisa dijawab Bunda Diati. Oh iya, maaf, ini apakah maksudnya memberikan pemahaman kepada sesama orang tua gitu maksudnya? Bagaimana Bunda Suliati? Iya, iya Boleh Bunda. disampaikan? Iya, bisa Bunda. Itu sesama wali murid kita Sama wali murid. ya. Ya. Jadi bagaimana untuk mengubah cara berkomunikasi orang tua gitu ya? Iya. Baik, Ibu Suliati dari mana Ibu? Dari Malang. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Baik, Ibu, ini pertanyaan yang sangat bagus berkaitan dengan yang kita hadapi ya Bu ya sehari-hari. Jadi memang tadi yang kita sudah paparkan Ibu tentang fenomena bahwasanya memang banyak sekali ya namanya permasalahan komunikasi itu sangat banyak, dan bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak supaya ya tadi itu yang salah satu Ibu sebutkan itu memang salah satu bagian atau salah satu contoh dari ketidaktepatan komunikasi. Maka saya bisa sampaikan di sini Ibu memang satu-satunya cara untuk mengubah ya kan, kalau ini kita istilahkan dengan perilaku. Maka kalau kita ingin mengubah perilaku, yang pertama kali perlu kita berikan adalah tentunya memberikan informasi ya. Jadi kalau kita bicara ada yang namanya pengetahuan, ada sikap, ada perilaku. Kalau kita ini sudah sampai kepada perilaku yang kita anggap tidak tepat tadi ya, mendikte anak, mengatur anak, ya kan, itu tadi sebenarnya berawal dari tadi bahwa banyak orang tua yang tidak memahami, tidak memilah-milah. Ini masalah anak atau masalah orang tua? Kalau cuma untuk hal yang misalkan anak mau pakai sepatu, dia mau sambil duduk atau mau sambil jongkok, biarin saja dia menyelesaikan masalahnya. Nggak perlu kita atur sampai hal sedemikian detailnya. Karena memang ada ranah anak, ada ranah orang tua. Nah, bagaimana untuk memahamkan orang tua di dalam hal ini? Tentu saja kita tidak bisa langsung mengubah perilakunya tanpa kita mengintervensi atau mempengaruhi atau memberikan informasi berkaitan dengan pengetahuannya. Jadi memang pengetahuannya dulu Bu yang harus dirubah. Nah, bagaimana cara melakukan perubahan itu? Tentu salah satunya adalah mengedukasi atau memintarkan orang tua bahasanya. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa dengan di forum, misalkan forum kegiatan pendidikan orang tua atau parenting di sekolah. Mungkin suatu saat nanti kita bisa, seandainya Ibu berkenan, nanti kita
bisa memberikan katakanlah pelatihan semacam ini kepada para orang tua di sekolah ibu gitu kan, atau mengumpulkan orang tua di satu daerah, kemudian kita berikan pemahaman seperti ini. Tentunya kita harapkan dengan orang tua berubah pengetahuannya, bertambah lebih baik, mudah-mudahan nantinya sikapnya berubah, selanjutnya perilakunya juga berubah. Mudah-mudahan ini bisa diterima Ibu Suliati ya, Ibu ya. Ya, terima Ibu kasih Bunda. Suliati. Inggih, Nggih, matur terima nuwun kasih. Nggih. sami-sami. Nggih, monggo Ya. dilanjutkan Mbak ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Iya, ada lagi? dari Bunda Vivi dari Jombang, Jawa Timur. Oke. Sedikit cerita, Bunda, anak saya itu penakut dan nggak berani sama temannya. Kalau Ya. main harus sama saya. Saya Ya. pikir bagaimana kalau masuk SD kalau tidak ditunggu pasti dipukul teman-temannya, diam saja. Karena di PAUD pernah dipukul teman tapi dia diam dan menangis. Kalau apa-apa harus dengan saya, pasti tidak akan mandiri. Terus bagaimana ya Bunda cara saya menghilangkan pemikiran saya yang selalu takut untuk melepaskan agar dia dapat mandiri ya dan berani. Terima Oke. kasih. Baik. Baik, Ibu Novi, Ibu siapa Vivi ya? Vivi. Mbak Ya. Zara, Vivi. Ibu Vivi, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, ini juga sering kita hadapin tentang berkaitan dengan ini tadi, konsep diri ya, Ibu. Jadi, Ibu, ya, Ibu Vivi ada di sini? Ibu Vivi? Ada Bunda. Nggih, Ibu Vivi. Ibu Vivi, baik. Ya. Terima kasih Ibu Vivi. Ya, jadi Ibu ini apa yang Ibu sudah sampaikan pertanyaan ini kita bisa berikan apa ini istilahnya itu apa? Yang jago main Pendekatannya itu dari ayo. mohon di mute dulu Mbak. Kata aku. Mohon di mute dulu Ibu. Ya, baik. Jadi apa yang terjadi sebenarnya ini berawal dari bagaimana kita meletakkan ya kan, bagaimana kita memandang anak-anak kita. Ya. Kalau kita memandang bahwasanya anak kita berani, ya, itu tadi, Bu. Ya. Ini Ibu yang tahu sebenarnya apa yang terjadi, ya kan, anak Ibu katakanlah hari ini berusia 4 tahun gitu ya. Selama 4 tahun itu apa yang sudah Ibu berikan kepada Ibu di dalam penanaman konsep dirinya. Ini konsep diri. Konsep diri inilah yang akan dipegang oleh anak kita, ya kan. Cara dia memandang dirinya itu dipengaruhi oleh cara pandang lingkungan terhadap dirinya. Yang saya istilahkan tadi dengan kaki-kaki tadi. Kalau anak itu kita kemudian katakan, Masya Allah, anak soleh, Masya Allah soleha, nurut ya nak sama mama, ya kan? Kamu ini membanggakan dan seterusnya. Walaupun mungkin perilakunya membuat kita kesal, misalkan begitu ya, tetapi kita tetap Masya Allah, Ibu doakan mudah-mudahan kamu sukses, mudah-mudahan kamu pinter, kamu anak yang berani dan seterusnya, anak berani, anak hebat dan sebagainya. Ini karakter-karakter baik yang kita jadikan ini sebagai kaki-kaki. Ya, ketika ini kemudian kakinya semakin banyak, maka ini kemudian akhirnya menjadi konsep diri. Nah, mari kita bersama-sama, kalaulah kita pernah meletakkan kaki ya karakter tadi itu, kamu ini memang penakut, kamu ini memang payah dan seterusnya. Seandainya pun itu pernah kita lakukan, maka mari kita coba ganti kaki-kaki ini, ya. Kaki-kaki ini tadi itu kaki yang kita ya kan berawal dari kita kan melihat anak kita penakut katakanlah begitu. Tetapi ketika kita kemudian memang kamu ini memang penakut banget sih, jadilah kaki satu. Ya. Kan bener kan? Ya kan kamu masa gelap gitu aja nggak berani. Masa gitu aja nggak berani. Penakut amat sih, payah dan seterusnya. Ya kan akhirnya ini benar-benar menjadi kemudian akhirnya dia kemudian menunjukkan perilaku yang seperti apa yang kita ucapkan. Oleh karenanya memang penting sekali kita sebagai orang tua memilih kata-kata yang baik untuk anak-anak kita. Banyak cerita tentang hal ini.
ketika ada seorang anak yang masih berusia dini pada waktu itu diceritakan anak ini sangat nakal, selalu merepotkan orang tua, menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan, menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Tadi yang kita sebutkan tadi ya, perilaku anak-anak itu kan banyak sekali yang bikin kesel, bikin gemes, bikin jengkel, bikin sedih, bikin kecewa, bikin segala macam lah, bercampur aduk ya. Ini anak selalu istilahnya itu selalu bikin uminya, mamanya ini bikin kesal setiap hari, setiap waktu. Belum lagi kalau dilaporin oleh tetangga, dilaporin oleh gurunya dan seterusnya. Tetapi setiap dia mendengar itu, dia katakan kepada anak ini, "Ya Allah, Nak, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, jadi imam Masjidil Haram." Bayangkan, ini anak nakal, gimana ceritanya mau jadi imam lagi, imam Masjidil Haram lagi. Tapi ini dikatakan terus setiap dia mendengarkan, menunjukkan kejengkelannya itu diucapkan di dalam bentuk doa yang baik. Dan siapa yang mengira ketika dia sudah dewasa, dia benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Tidak pernah terbayangkan mungkin ketika dulu dia masih kecil, masih berusia dini, sampai dia berusia remaja, sampai berusia kanak-kanak, sekolah dasar, remaja, dia terus menunjukkan kenakalannya, tetapi orang tuanya tetap memberikan julukan yang baik. Dan ternyata doa itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dan kalau kita kembalikan lagi kepada konsep ini tadi, Ibu, ya, mari kita patahkan ini ya, karakter-karakter buruk yang sudah pernah katakanlah begitu, kita sampaikan kepada anak kita patahkan, kita gantikan dengan yang baik. Masya Allah, kamu anak pinter kok, Nak. Kamu anak yang baik, kamu anak membanggakan, kamu anak pemberani. Itu dari sisi bagaimana kita memberikan tadi itu konsep diri ya, ini masalah berkomunikasi. Hal yang lain barangkali kalau memang benar anak ibu itu penakut, baik penakut kepada teman, tidak berdaya sebenarnya ya, tidak berdaya, maka ibu bisa mungkin memodifikasi perilaku anak ibu ya, selain tadi itu dengan mengganti cara kita berkomunikasi dengan membesarkan hatinya. Kamu itu hebat, Nak, tidak ada yang boleh kita takuti kecuali Allah. Ya kan, teman kita itu adalah sama-sama manusia ya, kita tidak perlu takut kalau kita tidak melakukan kesalahan ya. Ketika itu hal-hal yang prinsip yang perlu kita sosialisasikan terus ya, dalam setiap waktu, setiap saat, mau menjelang tidur kita berikan bacaan-bacaan cerita yang bisa membangun karakter berani. Kita mungkin bisa ceritakan Umar bin Khattab, bagaimana beliau itu menjadi bahkan setan aja takut ya, kalau Umar itu lewat jalan kanan, itu setan nggak berani lewat jalan itu, setan ngambil jalan lain, saking takutnya pada Umar. Kita mungkin bisa memodifikasi perilaku anak-anak kita yang mungkin hari ini kita anggap kok kayak penakut banget sama temennya gitu ya. Ya, selain tadi itu dengan cara kita berkomunikasi, dengan kita memberikan tadi itu ya, kaki-kaki meja ini yang baik-baik, kita teruskan terus, tapi kita di sisi yang lain kita bisa menguatkan istilahnya keyakinan anak kita melalui pembacaan cerita ataupun dialog-dialog yang bisa membesarkan hatinya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Novi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Sama-sama, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini mengingat waktu juga ya, Bunda. Ya. Jadi untuk pertanyaan mungkin yang terakhir ya, ini juga saya rangkum dari beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana menggubah anak yang suka berbicara kurang baik, suka marah, dan seringkali seperti mengumpat saat marah-marah seperti itu, Bun? Ya, baik. Langsung saja, Bunda Diati. Langsung ya, baik. Ini juga menjadi problem pengasuhan, bagaimana anak-anak kita itu berbicara kurang baik ya, kurang sopan, berbicara yang mengumpat ataupun ya kata-kata yang buruk. Kalau kita istilahkan di sini di Jakarta itu kata-kata bahasa kebun binatang Ragunan gitu ya, keluar semua di situ, atau bahasa alam goib ya, teman-temannya suster ngesot kalau saya istilahkan gitu ya. Jadi bukan nama ya Allah, ya Rasulullah, bukan itu, tetapi nama teman-temannya suster ngesot yang diucapkan oleh mereka. Nah, ya kita tentunya berlindung, kita
kita tentunya tidak berharap yang seperti itu. Maka apa yang kita bisa lakukan, ibu-ibu yang berbahagia, kita mesti harus mengingat ada slide yang tadi itu ini ya, slide tentang siapa anak kita, ya kan? Kita kenali anak kita. Anak kita ini suka meniru, ya. Ini saya perlihatkan di slide. Anak kita itu suka meniru. Satu hal adalah bahwasanya mereka itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu adalah mereka meniru. Apa yang mereka lihat mereka tiru, apa yang mereka dengar mereka tiru, ya kan? Dan proses peniruan adalah meniru adalah proses belajar, ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak kita yang berbicara kotor atau berbicara tidak baik. Tentunya ini berarti harus kita kembalikan lagi kepada kaidah bahwasanya ya anak-anak itu adalah suka meniru. Maka apa yang bisa kita ambil logikanya di sini berarti ya kenapa mereka berbicara kotor? Ya karena mereka ada yang ditiru. Siapa yang ditiru? Mari kita analisa. Kenapa? Ya mungkin kita, aku nggak pernah lo ngomong yang kotor-kotor. Nah, mungkin kita bisa telisik dari sini misalkan ya. Kalau misalkan anak kita berteman ya kan, ya kita, kita mari kita mengingat bersama bahwasanya anak kita, bahkan pun kita juga, di setiap waktu itu akan selalu dipengaruhi oleh yang namanya faktor lingkungan. Ya, kalau kita ibu-ibu nih sukanya kumpulnya sama ibu-ibu sosialita yang sukanya belanja ke sana ke sini mengejar diskon, ya, maka nggak bisa disalahin kalau akhirnya kita setiap ada sale 70% kita lari ke situ. Ya, sebentar handphone ini sudah nggak update, kita beli lagi yang baru. Ini gaya-gaya hidup yang kita mungkin dapatkan dari teman-teman kita. Sama juga anak kita seperti itu. Karenanya mari kita coba ini anak kita ini dapatnya nih kata-kata buruk dari mana. Kalau sudah kita ketahui, oh dari si fulan, oh dari teman di sekolah, oh atau dari teman teman tetangga, maka apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak anak kita dialog, ya. Coba ini dapatnya dari mana, misalkan ya. Dan kalau bisa kemudian kita modifikasi perilaku mereka dengan cara ya mungkin kita tidak perlu istilahnya itu menghindari akses untuk anak kita bermain dengan anak-anak tersebut. Saya dulu juga pernah seperti itu, Bapak, Ibu ya. Anak saya sudah dewasa, satu sudah lulus, yang satu udah semester 7. Dulu waktu kecil saya masih ingat. Anak-anak tetangga kanan dan kiri, kita maunya anak kita itu bergaul dengan wajar ya, dengan tetangga kanan dan kiri, tapi pada waktu itu saya mendengar sendiri. Kita main ke rumah, ngomongnya itu Masya Allah, udah nggak pantas lah kita omongkan di sini. Padahal masih anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya mungkin pengaruh televisi. Ya kan kita nggak bisa pengaruhi anak tetangga kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengintervensi atau mempengaruhi anak-anak kita sendiri. Maka pada waktu itu jujur saja saya membatasi akses mereka bermain dengan teman tetangga kanan dan kiri karena saya menyadari bahwa untuk anak ini memang harus benar-benar kita istilahnya itu mengambil mempengaruhi dalam hal gini. Mereka kalau kita biarkan kemudian main tanpa kemudian kita arahkan, maka bisa jadi mereka akan ikut karena itu kan gampang sekali. Karena memang anak itu suka meniru. Pada saat itu keputusan saya adalah ketika anak itu sudah lulus baru selesai di PAUD-nya, di TK-nya, saya memilihkan jujur saja, saya memilihkan dulu, maaf bukan karena kita mau promosi apa ya, saya memilih sekolah sekolah full day maksud saya, pagi sampai sore, supaya jujur saja saya membeli lingkungan. Saya membeli lingkungan. Pagi sampai sore anak saya berteman ya berinteraksi, bersosialisasi dengan teman di sekolahnya yang mungkin masih bisa kita andalkan lah ya, artinya kita pilih sekolah yang bagus. Pulang sekolah sudah capek, udah tinggal tidur. Memang jujur saja akhirnya tidak berteman akrab dengan teman kanan dan kiri.
tetapi cukup sosialisasi itu di sekolah. Ini merupakan salah satu contoh. Saya rasa ini merupakan hal yang masih mungkin kita lakukan ya tentunya. Kalau mungkin kita bisa memberikan semacam imunisasi gitu ya, imunisasi dalam artian, oh boleh kamu tetap main, tetapi kamu harus pilih teman. Itu ya kalau misalkan anak kita mampu seperti itu dipersilakan. Tetapi kalau kita lihat ternyata kita uji coba dalam 1 minggu, 2 minggu, waduh kok ternyata anak kita bukannya malah mempengaruhi hal yang baik, justru terpengaruh hal yang tidak baik, maka kita harus segera ambil tindakan. Mungkin itu berkaitan juga dengan kata-kata yang sopan dan seterusnya. Saya rasa ini kembali lagi kepada prinsip ya kan, kita memahami dunia anak, bahwasanya anak itu suka meniru. Kadang-kadang mereka itu sebenarnya itu nggak ngerti kok apa yang mereka lakukan, kecuali yang mereka tahu adalah mereka itu meniru. Karenanya memang harus dipastikan bahwasanya lingkungan di sekitar anak itu aman dan menenteramkan, dalam artian ya itu harus kita benar-benar tengok benar kanan dan kiri gitu ya, seperti apa lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Dan selanjutnya modifikasi perilaku, sekali lagi sama seperti tadi, anak kita yang mungkin sudah terlanjur karakternya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, barangkali tadi itu apakah penakut, apakah tidak mandiri dan seterusnya, maka modifikasi yang bisa kita atau intervensi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk ya tadi itu membacakan buku tentang bagaimana yang namanya membacakan buku atau membacakan cerita atau menceritakan sesuatu tentang bagaimana yang namanya akhlak yang baik, ya kan, anak yang soleh, yang berbicara baik itu akan mendapatkan begini dan begitu, dan itu harus memang dilakukan secara konsisten. Jadi memang sekali lagi saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk tidak serta-merta kemudian menyalahkan anak gitu ya, tetapi kita mencoba untuk melakukan intervensi berupa memilihkan lingkungan yang baik, yang di mana di situ sosialisasi mereka tetap bisa lakukan dengan sewajarnya, tetapi hal yang istilahnya itu perilaku yang baik tentunya kita bisa memilih di mana yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh para penanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bunda Adiati atas paparannya pada hari ini. Dan mohon maaf untuk bunda-bunda sekalian yang bertanya pada kolom chat, mungkin ada yang belum terjawab. Insya Allah untuk sesi selanjutnya ya Bunda, pada baik. Kamis dan Jumat insya Allah bisa terjawab. Nah, dari paparan yang sudah dipaparkan oleh Bunda Adiati, boleh saya untuk rangkumkan bahwa komunikasi merupakan urgensi utama, yaitu kunci di mana orang tua dapat memahami anak atau tidaknya dan sebaliknya, sehingga saat adanya kesalahan komunikasi orang tua terhadap anak, maka dapat menimbulkan hal-hal yang mungkin menjadi sebuah ancaman ya Bunda, di mana yang tadi disampaikan Bunda Adiati bahwa saat adanya kesalahan komunikasi yang terus-menerus terjadi, maka dapat menimbulkan seperti anak tidak nyaman bercerita kepada orang tua, anak mencari ketenangan di luar, anak tidak dapat mandiri, dan juga kemampuan berpikir anak menjadi rendah dan lain sebagainya. Maka perlu adanya orang tua untuk terus belajar, terus mengembangkan diri bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan anak secara baik dan tepat, khususnya pada anak usia dini, usia 4 sampai dengan 6 tahun. Mungkin itu saja Bunda Adiati, karena baik. Bunda kalian memang boleh saya minta waktu dulu Mbak Zahra? Ya, baik. Ibu yang berbahagia, karena memang saya tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum tertanggapi. Kita masih punya kesempatan untuk besok 2 hari. Kita masih bisa bersama-sama belajar di forum ini. Dan selain itu kita masih ada kesempatan di WA Group. Kita akan simpan pertanyaan-pertanyaan ini dan juga nanti kita bisa jadikan untuk diskusi di WA Group. Dan selain itu mohon teman-teman semuanya mengisi daftar hadir. Sudah ada di WhatsApp Group Bunda. Di WhatsApp ya, silakan mengisi. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan
saya mohon maaf karena sedianya sebenarnya kita ingin banyak memberikan kesempatan untuk teman-teman berinteraksi untuk kita bisa saling berdiskusi, tetapi karena mungkin keterbatasan media dan seterusnya, tetapi nanti akan kita tindak lanjuti sekali lagi di 2 hari pelatihan besok di jam yang sama, atau kita di media WA Group. Demikian Mbak Zahra, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya senang sekali teman-teman bisa aktif di dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Zahra. Terima kasih kepada bunda-bunda sekalian. Seperti yang tadi dibilang oleh Bunda Adiati, maka bisa kita setelah Zoom selesai bisa pindah ke WhatsApp group untuk terus berdiskusi ya Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga Bunda sekalian bisa mengikuti pelatihan komunikasi efektif ini untuk esok hari di jam yang sama yaitu jam 4 pada link yang sama Bunda. Linknya nanti akan diinformasikan besok Mbak, karena linknya berganti untuk besok berganti lagi. Link Zoom-nya akan diinformasikan di WA Group. Link akan diinformasikan di WhatsApp Group. Mudah-mudahan Bunda semua bisa join kembali untuk belajar ya Bunda. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat ke depannya untuk Bunda sekalian. Karena sudah mengingat waktu yang cukup sore ya, sudah mau maghrib, jadi saya tutup ya Bunda sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Zahrani Srina. Oh ya, Mbak Zahra, mohon maaf izin, bisa nggak saya minta tolong difotoin? Mungkin teman-teman tolong videonya diaktifkan. Oh iya, semua bunda-bunda videonya tolong diaktifkan. Mohon diaktifkan teman-teman, ibu-ibu. Kita akan foto bersama dulu. Mbak Zahra bisa membantu untuk foto? Boleh, Bun. Oke. Adiati mohon izin share screen-nya boleh di stop dulu untuk Baik. dapat. Baik. Ya. Oh, sorry. Oh, nggak bisa, Mbak. Your screen, Mbak, nggak bisa, Mbak. Your share screen, nggak bisa, Mbak. Stop share. Oke, ya Mbak Zahra. Nanti apa-apa isinya, Nak. Terima kasih, Masya Allah, ibu-ibu. Semuanya senyum Bunda. Yang paling Kita ini melambaikan tangan boleh ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa. 1, 2, 3. Lagi sebentar ya Bunda, karena ada 3. Baik. Ya. Boleh, adik juga boleh ikut. Bu Ika. Dadah. Dadah. Goodbye. Masya Allah, cantik-cantik ibu-ibu. Bun. Yang keberapa? Kedua, Bun. Kedua, oke. Oke, satu lagi. Ya. Ini sejarah keren kasih. Satu lagi. Senyum. Sudah Bunda. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, sampai ketemu lagi besok ya. Sampai Terima kasih. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.